Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Cahyo. Saya seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menanyakan pendapat kepada narasumber untuk tugas teknik mencari dan menulis berita, yaitu pendapat mereka tentang kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sebelumnya saya sudah bersama narasumber, salah satu seorang mahasiswa. Silakan untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, aku Tania Jasmine Syahla. Sekarang berkesibukan menjadi seorang mahasiswa di jurusan psikologi. Baik, kita akan menanyakan topik kehidupan berdemokrasi mengenai mahasiswa psikologi. Saya mau nanya, pendapat Anda tentang kesadaran berdemokrasi di Indonesia itu gimana? Kesadaran di demokrasi di Indonesia, menurut saya setiap individu yang tinggal di negara Indonesia ini perlu memiliki kesadaran demokrasi. Pertama, karena di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke banyak berbagai pulau dan dari berbagai ras, banyak perbedaan dari satu antara lainnya, sehingga kita tuh perlu dan penting untuk semua orang memiliki kesadaran demokrasi agar kita tuh tidak menimbulkan keributan gitu. Lalu yang kedua, sistem berdemokrasi di Indonesia saat ini itu gimana menurut pandangan Anda? Sistem demokrasi di Indonesia ini karena yang tadi ya, Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kita sudah dari lama dan dari zaman dulu ditanamkan bahwa banyak pendapat dan harus kita hargai, kita bebas untuk berpendapat dan lain-lain ya. Sudah cukup baik sih di Indonesia ini atas kesadaran demokrasinya, karena emang tadi balik lagi sudah ditanamkan dari dulu bahwa kita ini berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Cuman menurut saya semakin kesini budaya demokrasi itu semakin luntur karena mungkin karena faktor yang kayak banyak, semua orang di negara ini sudah bebas untuk mengakses internet, terus juga banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan itu, kayak misalnya dia punya pendapat satu tapi dia lupa kalau misalnya ternyata tuh orang lain tuh berbeda-beda pendapatnya, jadi dia tuh mau kayak semua orang tuh mengikuti pendapat dia, padahal nggak bisa kayak gitu kan. Di Indonesia itu ya gitu sih menurut aku, semakin kesini semakin luntur sistem demokrasinya, kesadaran demokrasinya. Jadi yang ditakutinya itu semakin kita bisa berpecah belah gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, harapan untuk demokrasi Indonesia ke depannya menurut kamu gimana? Harapan aku ya, untuk harapan aku mengenai demokrasi di Indonesia adalah kita harus bisa ya, semoga kita bisa mempertahankan sistem demokrasi ini karena sangat amat penting untuk masyarakat Indonesia memiliki hal itu gitu ya, balik lagi karena kita berbeda-beda gitu. Harapannya juga kan karena kita tuh mau menuju Indonesia emas, jadinya semoga semuanya bisa bersatu, bisa menyatukan pendapat kita dan yang akan berpengaruh nih kepada negara ini gitu kan, karena ya demokrasi kita itu kan menganut kayak rakyat itu sebagai yang bisa mengontrol semuanya. Maksudnya kayak pendapat rakyat Indonesia itu sangat dibutuhkan, jangan sampai ada orang yang takut untuk mengutarakan pendapat karena ada banyak oknum yang menyalahgunakan, kayak kalau misalnya kita mengutarakan pendapat kita langsung dibully gitu kan, banyak karena kayak gitu. Semoga kedepannya semua warga Indonesia ini bisa
apa lebih wise, lebih bijak lagi untuk mengakses internet, untuk menghargai pendapat orang, untuk apa namanya, memiliki apa ya, attitude untuk menyampaikan pendapatnya, tidak menjelekkan orang tapi juga bisa straight to the point. Nih apa yang kita butuhkan dan apa yang kamu mau gitu loh. Oke, pendapat yang bagus dari saudari Tanaya. Yang dikatakan dia tadi benar. Kesadaran demokrasi bagi masyarakat Indonesia itu sangat penting karena Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Lalu yang kedua juga tadi yang dikatakan narasumber, kita tidak boleh membedakan suku, agama, dan budaya dan juga ras satu sama lain untuk menjunjung tinggi kehidupan berdemokrasi agar dapat memakmurkan dan memajukan Indonesia. Lalu untuk kedepannya, mari kita turut serta membangun Indonesia Emas 2045 dari hal-hal kecil seperti belajar kebebasan berdemokrasi dapat menjadi suatu hal yang besar nantinya untuk Indonesia. Terima kasih saudari Tanaya sudah menjadi narasumber saya. Sama-sama. Baik, kali ini saya akhiri untuk tugas 2 teknik mencari dan menulis berita. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.